Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Web Pemantau Polusi Udara. Baik, langsung saja. Pembahasan pertama yaitu pada bagian latar belakang. Jadi, populasi manusia semakin meningkat menyebabkan aktivitas manusia juga semakin meningkat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia utamanya di bidang ekonomi. Hasil dari aktivitas manusia tersebut menyebabkan menurunnya kualitas udara terutama pembangunan di sektor-sektor industri dan transportasi. Menurunnya kualitas udara ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Selain itu, seiring meningkatnya populasi tersebut dilakukan pembukaan lahan secara besar-besaran di mana hal ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan apabila dilakukan secara tidak benar, bukan hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abidin dan Hasibuan tahun 2019 dan juga Roshida tahun 2016. Selanjutnya, populasi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga dapat terjadi di dalam ruangan. Meningkatnya suatu penduduk pada suatu daerah dapat memicu meningkatnya populasi udara. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan risiko penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Udara dapat dikatakan bersih apabila telah memenuhi standar komposisi udara bersih dan tidak melebihi batas tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ayun dan Roshida, Ertina, dan Arwini. Selanjutnya, teknologi semakin canggih, industri angkutan umum berkembang dengan cepat. Bahan bakar transportasi umumnya berasal dari minyak bumi yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara menjadi masalah yang sering dihadapi khususnya di kota-kota besar. Polusi banyak dihasilkan oleh alat-alat transportasi karena menghasilkan zat-zat berbahaya. Selain itu, pencemaran juga disebabkan oleh pabrik industri. Polusi tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga berpengaruh pada makhluk hidup lain dan juga iklim. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arwini, Akbar, Ertina, Abidin dan Hasibuan dan juga Gorahe. Selanjutnya, bagian rumusan masalah. Di sini terdapat 3 poin. Pertama, apa dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan? Yang kedua, inovasi apa yang dapat dikembangkan untuk mendeteksi dan memonitor tingkat populasi udara di suatu daerah? Serta yang ketiga, apakah implementasi pendeteksi polusi udara dapat mengurangi paparan polutan udara dan meningkatkan kualitas udara? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Pertama, mengetahui dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Mengetahui inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendeteksi dan memonitor polusi udara di suatu daerah, mengetahui fungsi dan implementasi terhadap pendeteksi polusi udara. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat signifikan baik secara praktis maupun secara akademis. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan untuk memahami ilmiah dalam pengembangan inovasi untuk memantau polusi udara di suatu daerah. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi tentang bahaya dari polusi udara. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, polusi udara merupakan hasil proses buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dari sektor produksi maupun sektor transportasi. Polusi atau pencemaran udara merupakan suatu proses turunnya mutu udara ambien serta tingkat level tertentu yang disebabkan oleh masuknya komponen lain berupa gas ataupun energi ke dalam udara ambien dan terpicu oleh aktivitas manusia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartika Sari tahun 2020. Pencemaran udara saja sering terjadi tiap tahunnya dan menjadi masalah kesehatan yang belum terpecahkan. Pencemaran udara terjadi akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi aktivitas di zaman yang semakin modern. Selanjutnya, studi terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang pengembangan inovasi untuk memantau polusi udara. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Medina Nadila Primati Putri dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Sistem Monitoring Kualitas Udara dengan Platform Web. Diperoleh bahwa koneksi internet diperlukan untuk memudahkan platform web memantau polusi udara yang dikembangkan. User dapat memperoleh informasi kualitas udara secara efektif
baik melalui laptop, PC maupun perangkat ponsel. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra tahun 2023 tentang bangun sistem monitoring kualitas udara berbasis web memanfaatkan MQ135. Pada penelitian ini menjelaskan tahapan dalam membangun alat pemantau kualitas udara berbasis web yang memberikan informasi tentang kadar polutan udara, yaitu informasi berupa nilai ppm di udara yang juga membutuhkan akses internet. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan yang dilakukan di Pasar Andonuhu, Kota Kendari, tentang pemantauan partikuler meter PM10 pada udara ambien di Pasar Andonuhu, Kota Kendari, dilakukan dengan perhitungan volume kendaraan dan penggunaan sampel-sampel HVAS pada udara ambien dengan menggunakan high volume air sampler. Di beberapa titik pada Pasar Andonuhu, Kota Kendari menunjukkan bahwa kualitas udara masih di bawah standar kualitas udara yang baik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Taufik, yaitu prediksi gas karbon monoksida atau CO dari sumber kendaraan bermotor dengan metode gasoline line source berbasis sistem informasi geografis. Pada penelitian tersebut dilakukan dengan pemantauan volume lalu lintas setiap harinya, penentuan laju emisi gas CO seperti faktor atmosfer. Selanjutnya, analisis spesialisasi lingkungan aplikasi SIG yang dilakukan dengan cara memasukkan koordinat sampling dan berhasil analisis software komputasi yang menunjukkan dua kode warna, yaitu warna hitam menunjukkan daerah yang memiliki konsentrasi rendah terhadap pencemaran, sedangkan warna kuning keputihan menunjukkan daerah dengan konsentrasi tinggi terhadap pencemaran. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yakti pada tahun 2022 diperoleh pemantauan polusi udara berbasis web dapat mengukur kualitas udara dan mempelajari aplikasi model LOT, sistem monitoring kualitas udara menggunakan perangkat keras ESP32 Development Kit sebagai board yang digunakan merancang aplikasi LOT dan mengirim via Wi-Fi, dan perangkat lunak hasil dari udara yang diukur tergantung pada waktu. Selanjutnya, tentang sistem monitoring dan lintas udara di jalan raya platform LOT, di mana alat yang digunakan menggunakan software dan hardware aplikasi Android sebagai monitoring pemantau polusi udara. Hal ini berkaitan dengan pembuatan monitoring berbasis Android yang dapat diakses lewat smartphone. Hal ini juga diteliti oleh Rahmat dan juga Herman. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan kawan-kawan pada tahun 2020 diperoleh bahwa pemantauan kualitas udara berbasis web bertujuan memudahkan untuk memantau polusi udara secara berkala. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sadi pada tahun 2022 diperoleh bahwa alat pemantau polusi udara yang dibuat dengan menggunakan Internet of Things atau LOT dapat bertujuan secara real time, yaitu berdasarkan pengiriman waktu dan juga parameter serta suhu udara di suatu tempat. Parameter yang digunakan dapat memberikan hasil tentang gas CO dan partikel PM2,5 dalam keadaan box untuk manusia, sedangkan gas NO2 dinyatakan sehat untuk manusia. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, yaitu metodologi penelitian. Pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian, tempat penelitian yaitu dilaksanakan di Pasar Korem, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata, gambar, bahkan angka-angka dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Kemudian, proposal penelitian ini berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian proposal tersebut dan dokumentasi resmi. Penelitian dimaksudkan agar menggambarkan tentang bahaya polusi udara karena semakin meningkatnya jumlah transportasi dan pembangunan industri. Yang kedua, bahan dan atau materi penelitian. Pertama, populasi. Populasi yang diteliti terkait pemantauan polusi udara sebuah kota dengan tingkat populasi sekitar 50.000 orang. Kemudian, sampel. Pada penelitian ini menggunakan metode spatial sampling, di mana pengambilan sampel pada lokasi-lokasi strategis seperti daerah yang berpotensi memiliki polusi udara lebih tinggi serta pabrik dan jalan raya sibuk. Kemudian,
alat atau instrumental penelitian. Di sini ada 4 jenis. Pertama, sensor polusi udara. Kedua, mikrokontroler. Ketiga, koneksi internet serta perangkat lunak, aplikasi atau web. Selanjutnya, variabel. Di sini terdapat 4 variabel. Pertama, konsentrasi polusi. Yang kedua, lokasi pemantauan. 3, waktu pemantauan serta informasi lingkungan. Kemudian, definisi opsional. Cara khusus yang digunakan untuk mendefinisikan variabel tersebut yaitu konsentrasi partikel PM2, lokasi pemantauan, waktu pemantauan serta informasi lingkungan. Kemudian, kriteria objektif. Beberapa kriteria objektif yang digunakan untuk merumuskan ukuran-ukuran variabel yaitu konsentrasi partikel PM2, lokasi pemantauan, yaitu lokasi tersebut dapat diidentifikasi dengan akurat pada peta, kemudian waktu pemantauan serta informasi lingkungan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Ada 9 bagian. Pertama, pemasangan sensor. Yang kedua, pengukuran kualitas udara, pengukuran lokasi atau waktu, pengumpulan data atau cuaca, pengumpulan data lingkungan, pengiriman data ke aplikasi atau web, pengolahan data, visualisasi data, serta penyimpanan data. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Di sini ada 9 poin. Pertama, penerimaan data, validasi data, pengolahan statistik, visualisasi data, klasifikasi kualitas udara, penghitungan indeks kualitas udara, penyimpanan data hasil pengolahan, akses publik, serta peringatan. Kemudian, analisis data. Di sini ada 2 poin. Pertama, model regresi linear dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen. Model time series dapat digunakan untuk memahami pola perubahan kualitas udara seiring waktu. Selanjutnya, jadwal penelitian. Di sini jadwal penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 9. Pertama, perencanaan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, pemasangan sensor 1 minggu, pengembangan aplikasi atau web sekitar 1 bulan, pengumpulan data 2 minggu, pengolahan data 1 minggu, visualisasi dan laporan 1 minggu, penyajian dan pemeliharaan 1 minggu, evaluasi dan perbaikan 2 minggu, serta penyajian publik yaitu 1 minggu. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.